Ikuti. Itu melatih konsentrasi kalian. Selanjutnya. Oke. Ikuti semuanya. Masih ada. Oke, yang semangat. Oke, udah semuanya sudah semangat, silahkan duduk. Depan. Sebelum itu kita akan menonton satu cerita tentang kisah gajah dan semut. Nonton ke depan semuanya. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Sinar matahari perlahan masih bersama dengan Perhatikan siapa saja tokohnya. dari sarang semut dan mengandung di permukaan tanah keluarlah atom susu dengan menjadikan tari pagi. Wajah cerah. Matahari pagi ini benar-benar hangat setelah semalaman kedinginan karena hujan. Bagus untuk mencari makanan. Sam, Putih, keluarlah. Selamat pagi, Sam. Selamat pagi, Putih. Selamat pagi, Putih. Selamat pagi, Anton.
Cerita fantasi itu adalah cerita fiksi atau rokaan yang mengandung unsur hayalan. Apa itu hayalan? Ya, imajinasi atau hal-hal yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Itu adalah pengertian cerita fantasi. Tujuannya apa? Tujuan pembuatan cerita fantasi itu untuk menumbuhkan daya imajinasi. Apalagi khususnya untuk kalian kelas-kelas 7, pasti banyak imajinasi kalian kan? Banyak di otak kalian, pikiran kalian apa yang ingin kalian tulis, walaupun cerita itu tidak di dunia nyata. Cerita itu hanya untuk kalian saja, imajinasi kalian saja. Itulah tujuannya. Selanjutnya apa saja cirinya itu? Ada mengandung unsur hayalan, itulah tadi imajinasinya. Yang kedua, menampilkan tokoh, tempat atau peristiwa yang bersifat ajaib atau nyata. Yang tadi cerita tadi itu siapa-siapa saja tokohnya? Ada? Siapa? Anton. Siapa di situ? Selanjutnya gajah itu siapa namanya? Temannya tadi ada tiga semutnya kan? Dua lagi siapa? Satu? Tadi Anton. Anton semut yang pertama. Siapa? Putih. Selanjutnya? Sam. Gajahnya siapa namanya? Itulah tadi menampilkan tokoh. Tempat dan peristiwanya di mana tadi? Di hutan. Bersifat ajaib tokohnya. Tokohnya bersifat ajaib di situ. Bagaimana? Bisa berbicara. Siapa yang berbicara itu? Hewan atau binatang. Di dalam cerita tadi siapa yang berbicara? Ada gajah dan semut. Itulah dia bersifat ajaib gitu kan? Ajaib kan? Ajaib gajah atau hewan bisa berbicara itu ajaib itu. Itulah yang dimaksud imajinasi atau hayalan. Yang kedua ada latar dan tempat. Yang keempat ada menggunakan bahasa yang menarik dan menggugah imajinasi pembaca. Yang kelima, alur cerita melibatkan petualangan. Di dalam cerita lain bukan hanya cerita apa tadi itu? Cerita apa namanya? Ada yang tahu? Kalau fabel, ya. Fabel itu apa? Hewan yang menyerupai sifat dan tingkah lakunya seperti manusia. Selanjutnya ada biasanya mengandung pesan moral dan nilai-nilai kehidupan. Coba angkat tangan. Siapa yang tahu tadi apa pesan moral di dalam cerita gajah dan semut tadi? Ada tadi terakhirnya kan? Ada yang ingat? Apa? Berbangga diri boleh, tapi tidak boleh merendahkan atau mengganggu orang lain. Ya, betul. Beri tepukan untuk temannya. Siapa yang pertama yang organisasi Liwa? Siapa tadi yang pertama tadi? Ada tadi ada dua orang tadi. Ini kalian tidak mau bertanya. Dia bilang tadi bertanya. Oke. Selanjutnya ada bagian
dan tidak ada yang lain. Yang bawang merah itu seperti apa? Maksudnya? Agak daerah jahat menyeluruh. Oke, yang bawang putih? Bawang putih yang mengerjakan semua pekerjaan rumah dan di seluruh. Oke, beri tepukan untuk temannya. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya ada fabel. Ini kisah apa? Fabel ini? Buaya. Sebelumnya itu ada ibu tampilkan tadi cerita tentang apa? Itu termasuk dalam fabel atau tidak? Ya, betul. Itu termasuk dalam fabel. Cerita fantasi yang tokohnya berupa binatang dan berperilaku seperti manusia, itu namanya fabel. Selanjutnya ada legenda. Legenda apa ini? Dari mana asalnya? Sudah pandai semuanya. Tugasnya, ini Ibu ada bagi LKPD. Masing-masing kelompok isi LKPD-nya. Oh, misalnya presentasi kasih aja. Isi langsung. Sesuaikan yang kalian isi. Memang dulu ada satunya ceritanya, satunya LKPD untuk diisi. Ya. Perhatikan dulu. Di situ ada tema. Di situ ada ceritanya, ringkaskan dulu. Tulis ringkasannya sedikit di situ. Setelah itu temanya apa? Alurnya apa? Ringkaskan ceritanya sedikit di atas. Tuliskan saja ringkasannya di atas sedikit. Itu cerita apa? Timun Mas. Katakan di Timun Mas. Iya, ada di situ saja. Cuma satu. Di sini ada. Temanya isinya bagian judulnya saja. Temanya tentang apa? Misalnya tentang ada yang durhaka. Alurnya apa? Kalau alur maju atau alur mundur. Jadi tahu alur maju kan? Alur maju ke depan. Alur campuran itu masa lalu dan masa depan. Kalau alur maju itu masa depan. Alur campuran, ada alur mundur. Oke, bapak dan penokohannya. Tulis siapa-siapa saja tokohnya. Latar tempat dan waktunya. Pandangannya, amanatnya. Isi langsung. Baca sambil diisi. Kalian tanya apa? Pendahulu hiduplah sepasang suami istri petani. Dah, gitu. Baru ke sini kita. Oh, tahu. Dia berdoa kepada anak raksasa dengan raksasa. Di sini dia minta yang maha suami istri petani yang menginginkan Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil cerita kami. Yang pertama kami perkenalan dulu. Nama saya Anan. Nama saya Tika. Nama saya Kadita. Nama saya Sapadia. Nama saya Sebenarnya Lewis. Nama saya Hawa. Dan kami di sini mendapatkan cerita Malik Bunda.
Tetapi saat pulang, anaknya marah berkata, dan dia pun mengutuknya menjadi batu.